Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabi ahsanal lughati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqana bil hilmi wassahil lana abwaba fadlika wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dohir batin, sehat iman Islam, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang mulia ini kita insya Allah akan bersama-sama melanjutkan lagi kajian kita, yaitu kajian kitab Nahu atau kitab Al-Jurumiyah, yang mana insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan daripada pembahasan tentang pembagian kalam. Di minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang pembagian kalam, diantaranya yaitu kalam itu terbagi tiga. Yang pertama kalam isim, kedua kalam fiil, dan ketiga kalam huruf atau haraf. Kalam fiil, isim sudah kita jelaskan, berikut dengan tanda-tandanya yang ada 4. Kata kemarin musannif, fal ismu yu'rafu bil hobdi wa tanwini wa duhulil alifi wa lami wa hurufil hobdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba'u wa ta'u. Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu membahas tentang tanda-tanda fiil, atau bisa kita ketahui itu fiil dengan tanda-tandanya yang insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Namun seperti biasa di dalam kajian ini kita yang pertama mengi'rab, memberikan harokat dan juga mengetahui tarkibannya lalu menerjemahkannya. Baik, kita mulai saja. Kata musannif di sini wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i tanisis sakinati. Wal fi'lu, adapun kalimah fi'il, yu'rafu bisa diketahui fi'il biqad dengan qad, wasini dan dengan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'i ta'nisis sakinati dan ta' tanis sakinah. Wal fi'lu, waw yang ada di lafaz wal fi'lu ini adalah wawunya waw huruf athof. Wal fi'lu tarkibannya atau kedudukannya menjadi ma'tuf ala ismu. Nah, selanjutnya yu'rafu. Nah, yu'rafu ini adalah kalimah fi'il mudhari. Fi'il mudhari mabni majhul. Ya, kemarin sudah diceritakan bahwa fi'il mudhari majhul itu kedepannya itu ada naibul fa'il. Nah, yu'rafu itu adalah fi'il mudhari mabni majhul, wa naibul fa'il, dan naibul fa'ilnya adalah dhaumil mustatir jawajan takdiruhu huwa ya'udu alal fi'li. Jadi kembali kepada lafaz
fi'lu. Jadi wal fi'lu adapun kalimah fi'il yu'rafu itu bisa diketahui fi'il. Nah, jadi naibul fa'ilnya kembali ke lafaz fi'il. Bi qad, bi huruf jar, qad isim mabni ala sukun fi mahalli jar. Nah, selanjutnya wasini dan sin. Wasini wawu yang ada di lafaz sini ini adalah wawunya wawu huruf atop. As-sini jadi maktub ala qad. Selanjutnya wasaufa. Wasaufa wawunya adalah wawu huruf atof. Saufa maktuf ala qad mabni alal fathi fi mahalli jar. Selanjutnya wata'i sakinati, wata'i ta'nisis sakinati dan tak tanis sakinah. Wawunya wawu huruf atof, tak maktuf ala qad, wal maktuf alal majrur, wal majruru wata'u mudhof. Nah, lafaz ta mudhof, wata nisi mudhofun ilaih. As-sakinati jadi naat dari lafaz ta. Itu kedudukan daripada pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi maksud daripada wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wata'i tanisi sakinati adalah fi'il bisa diketahui dengan tandanya yang 4. Nah, yang pertama tanda fi'il itu adalah qad. Nah, jadi yang pertama tanda fi'il atau fi'il bisa kita ketahui bahwa kalimat tersebut adalah fi'il adalah kemasukan huruf qad. Nah, huruf qad. Nah, yang kedua adalah apabila kalimat tersebut kemasukan oleh sin atau saufa, maka kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Dan terakhir, apabila kalimat tersebut kemasukan oleh tak tanis sakinah, biasanya ini menyandar di akhir kalimat dan menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah menunjukkan kepada mufrad muannasah ghaibah. Contoh seperti insya Allah nanti di depan akan kita bahas. Baik, yang pertama yaitu tanda fi'il itu adalah qad. Nah, qad ini masuk kepada dua jenis fi'il. Karena nanti fi'il juga ada pembagiannya, ya, pembagian fi'il. Fi'il itu nanti ke depannya ada fi'il madi, ada fi'il mudhore, ada juga fi'il amar. Nah, yang pertama qad. Nah, qad ini masuk kepada dua jenis fi'il, yaitu pertama qad ini suka masuk kepada fi'il madi dan masuk kepada fi'il mudhore. Nah, jadi salah satu dari makna. Nah, makna kalau misalkan qad ini masuk kepada fi'il madi, maka ini akan mempunyai dua makna. Yang pertama, kata Syekh Al-Jurumi, kalau qad ini masuk kepada fi'il madi, qad ini mempunyai makna litahqiq. Ya, bimakna litahqiq, artinya sungguh. Yang kedua, apabila qad ini masuk kepada fi'il madi, maka mempunyai makna litakrib, artinya hampir atau mendekati. Nah, contohnya seperti lafaz di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna. Nah, qad aflahal mu'minuna, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, ini qad bimakna litahqiq. Yang kedua atau contoh seperti lafaz qad hadara Muhammadun. Nah, qad hadara Muhammadun, sungguh telah datang Muhammad. Nah, ini qad ini maknanya adalah litahqiq,
artinya sungguh ya, atau menaukidkan, menguatkan. Nah, itu qad bimakna litahqiq. Ada yang kedua yaitu qad bimakna litakrib, artinya hampir atau mendekati. Contoh seperti lafaz qad qomatis sholatu. Qad qomatis sholatu. Nah, salat akan segera ditegakkan. Nah, qad ya, qad ini yang ada di lafaz qad qomatis sholatu ini bimakna litakrib ya, artinya hampir atau mendekati kepada waktu salat. Nah, itu bimakna litakrib. Jadi qad ini yang masuk kepada fi'il madi ini mempunyai dua makna. Yang pertama qad bimakna litahqiq, artinya sungguh atau menaukidkan, menguatkan. Yang kedua adalah qad bimakna litakrib, artinya hampir atau mendekati. Nah, jadi dari contoh tanda fi'il yang pertama adalah qad. Ini ada yang bimakna gini ya, qad bimakna litahqiq. Litahqiq, yang kedua bimakna litakrib. Contohnya litahqiq, contohnya seperti lafaz qad aflahal mu'minuna. Nah, ini qad aflaha. Nah, aflahal mu'minun. Qad ini masuk kepada fi'il madi. Nah, ini fi'il madi ya, lafaz aflaha masuk kepada wajan akroma, af'ala. Nah, ini fi'il madi. Qad. Nah, qad ini bimaknanya bimakna litahqiq. Ya, qad ini bimakna litahqiq, artinya sungguh bahagia orang-orang yang mukmin. Ada yang bimakna litakrib, contohnya seperti lafaz qad qomatis sholatu. Nah, qad ini bimakna litakrib ya, litakrib artinya sudah hampir ya, hampir mendekati waktu sholat. Ini biasanya dibacaan iqomah ya, qomat. Qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Nah, ini qad. Nah, ini bimakna litakrib. Jadi sekali lagi, apabila qad masuk kepada fi'il madi, ini mempunyai dua makna. Yang pertama bimakna litahqiq, artinya sungguh. Kedua litakrib, artinya hampir atau mendekati. Yang kedua, apabila qad masuk kepada fi'il mudhari, maka qad ini akan menunjukkan salah satu dari makna dari dua makna juga. Nah, sekarang kepada fi'il mudhari. Nah, ini kepada fi'il madi. Nah, ini kepada fi'il madi ya, masuknya. Fi'il madi. Selanjutnya qad masuk kepada fi'il mudhari. Kepada fi'il mudhari. Nah, kepada fi'il mudhari bimakna dua. Yang pertama bimakna litaklil. Litaklil. Bimakna litaklil. Yang kedua litaksir. Litaklil, yang ini bimakna litaksir ya. Litaklil artinya jarang, kalau litaksir artinya sering. Contohnya seperti lafaz litaklil, contohnya qad yasduku al kadubu ya, terkadang benar orang pendusta. Nah, qad yasduku al qad yasduku al kadibu. Nah, terkadang benar orang yang dusta. Nah, ini qad ini masuk kepada fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari'nya lafaz yasduku. Ini qadnya. Nah, ini bimaknanya bimakna litaklil.
Jarang. Selanjutnya qad masuk kepada fi'il mudhari bimakna litaksir. Contohnya seperti lapad qad yanalul mujtahidu bugyatuhu. Orang yang rajin sering mendapatkan cita-citanya. Jadi orang yang sungguh-sungguh ya di dalam belajar maka akan meraih cita-citanya. Nah, ini contohnya. Qad yanalu al-mujtahidu bugyatuhu. Kesini aja ke bawah. Bugyatuhu. Nah ini yang jadi ininya. Qad yanalu. Qad, nah qad huruf ya. Yanalu fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari ini bimakna litaksir. Jadi intinya orang yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan cita-citanya. Nah, bugyatuhu, mendapatkan cita-citanya. Ini qad bimakna litaklil dan litaksir. Gitu. Jadi intinya apabila qad masuk kepada fi'il madi bimana litahqiq dan litakrib, kalau masuk kepada fi'il mudhari bimana litaklil dan litaksir. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua dan ketiga, tanda fi'il itu adalah sin dan saufa. Nah, ini sin dan saufa ini bimakna akan ya, akan datang. Nah, cuma bedanya bahwa sin ini lebih sedikit waktu akan datangnya daripada saufa. Nah, contoh seperti lapad sin ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu biasa di awal juz kedua ya, surat Al-Baqarah, sayaqulus sufaha'u minan nas. Nah, itu sayaqulu. Nah, sin. Nah, ya, yang kedua adalah sin. Itu yang pertama, yang kedua adalah sin. Ya, yang kedua sin. Contoh seperti lapad. Nah, ini sayaqulu sayaqulu. Nah, ini sayaqulus sufaha'u minan nas. Nah, yang jadi contoh mana? Nah, ini sin. Nah, sin ini adalah sin yang menunjukkan bahwa ini adalah fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari'nya? Ya, ini lapad yaqulu dari qala yaqulu, kemasukan sin dari sayaqulu. Ya, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi. Artinya orang-orang yang kurang berakal di antara manusia akan berkata. Itu sayaqulu. Jadi bimaknanya akan. Nah, kedua, selanjutnya adalah saufa. Nah, saufa contoh seperti lapad di dalam surat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, wala saufa. Itu ketiga adalah saufa. Saufa. Contoh wala saufa. Nah, ini rabbuka fatardo. Nah, ini wala saufa yu'tika fatardo. Nah, ini saufa. Nah, ini saufa bimakna akan. Ya, itu saufa. Saufa ini adalah menunjukkan bahwa ketika ada saufa pasti kedepannya itu adalah fi'il mudhari. Jadi sekali lagi yang kedua, apabila kalimat fi'il kemasukan oleh sin, pasti itu sinnya sin tanpis ya, dan masuk kepada fi'il mudhari. Dan apabila saufa masuk kepada
kalimah, pasti kalimat tersebut adalah kalimah fi'il mudhari, yaitu bahwa menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimah fi'il. Yang keempat, tanda fi'il itu adalah tak tanis sakinah atau tak tanis yang sukun. Akhirnya kalimahnya itu atau harokatnya itu disukunkan. Contoh seperti lapad, biasanya di dalam tasrifan kalau kita mau menemukan tak tanis itu. Contoh kalimah kola. Kalau di tasrif misalkan kola, kola, kolu, kolat. Nah itu. Atau dari lapad doroba. Doroba, doroba, dorobu, dorobat. Nah, itu tak tanis. Atau nasoro, 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 nasoru, nasorot. Nah, itu tak tanis. Fataha, 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 fatahu, fatahat. Alima, alima, alimu, alimat. Hasuna, hasuna, hasunu, hasunat. Hasiba, hasiba, hasibu, hasibat. Nah, itu tak tanis. Nah, itu ya. Jadi tak tanis ini yang menunjukkan mu'anasah ya. Contoh, nah, jadi yang keempat, tanda fi'il itu adalah tak tanis ya. Tak tanis sakinah. Tak tanis sakinah, contoh seperti lapad atau komat ya, seperti tadi koma, koma, komu, komat. Nah, contohnya seperti lapad. Nah, ini dari kolat aja lah, kolat. Nah, banyak contoh-contohnya. Nah, ini yang disukunkan kolat. Nah, ini tak tanis sakinah. Nah, ini yang menjadi contohnya tak tanis sakinahnya itu. Nah, itu 4 tanda fi'il. Nah, jadi bisa disimpulkan selanjutnya dari tanda fi'il yang 4 ini, yaitu qad, sin, saufa, dan tak tanis sakinah, ada yang tuhtasu bil fi'li, ada yang tuhtasu bil fi'lil mudhari'i, ada yang tuhtasu bainal fi'li fi'li. Nah, dari tanda fi'il yang 4 ini, yaitu qad, sin, saufa, dan tak tanis sakinah ini, ada yang khusus masuk kepada fi'il madi. Mana? Nah, ini khusus kepada fi'il madi. Jadi tak tanis ini khusus kepada fi'il madi masuknya. Jadi tidak masuk kepada fi'il mudhari. Nah, jadi tak tanis ini khusus kepada fi'il madi. Selanjutnya ada yang khusus kepada fi'il mudhari saja. Apa? Yaitu sin dan saufa. Nah, sin dan saufa ini khusus masuknya kepada fi'il mudhari saja, tidak masuk kepada fi'il madi, apalagi kepada fi'il amar. Ya, jadi apabila kalimat kemasukan sin tanpa saufa taswib, ini menunjukkan bahwa kalimat setelahnya itu adalah kalimat fi'il mudhari. Ini. Selanjutnya yang ketiga, ada yang khusus masuknya itu kepada fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, di antara tanda fi'il yang 4 ini ada yang suka masuk kepada fi'il madi dan suka masuk kepada fi'il mudhari, yaitu qad. Nah, qad ini masuk kepada fi'il madi, masuk kepada fi'il mudhari. Akan tetapi apabila masuk kepada fi'il madi, maka akan mempunyai 2 makna. Bagaimana kalimat ke depannya? Kalau misalkan yang pertama bimana litahqiq. Contoh ini firman Allah, qad aflahal mu'minuna. Nah, qad ini menunjukkan mana litahqiq, artinya sungguh atau taukid, menguatkan. Dan kedua adalah bimakna litakrib, artinya mendekatkan ya, mendekatkan. Hampir mendekati. Contoh qad qomatis sholatu. Nah, qad ini bimakna litakrib ya, masuk kepada fi'il madi. Mana? Nah, ini 8 qomat fi'il madi. Ini fi'il madinya aflaha. Yang kedua, fi'il yang masuk kepada fi'il itu adalah qad ini adalah masuk kepada fi'il mudhari. Nah, apabila qad masuk kepada fi'il mudhari, maka akan mempunyai 2 makna. Yang pertama litaklil, yang kedua litaksir. Contoh qad yasdukul kadibu, artinya
terkadang suka benar orang yang pembohong. Jadi orang bohong itu kadang-kadang benar. Ini litaklil, artinya jarang. Ini litaksir, ya. Qad yanalul mujtahidu bughyatuhu. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan meraih terhadap cita-citanya. Ini pembagian atau tanda daripada fiil. Jadi sekali lagi, fiil bisa kita ketahui dengan tanda yang 4. Pertama adalah qad, yang kedua adalah sin, yang ketiga saupa, yang keempat adalah tak tanis sakinah. Nah, itu pembagian daripada tanda fiil. Jadi sudah kita ketahui bahwa kemarin isim tandanya ada 4. Kalimah, kalau misalkan ada tanda yang 4 itu, oh ini adalah kalimah isim. Oh, kalau tandanya yang 4 ini misalkan, oh ini berarti kalimah fiil. Jangan ragu lagi kalau misalkan ada di Al-Qur'an, ya, di kitab kuning menemukan kalimah yang ada tanda yang 4 ini, kita jangan ragu lagi bahwa kalimah tersebut adalah kalimah fiil. Baik, insya Allah untuk kajian kita pada kajian Nahwu Al-Jurumiyah ini, pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur. Kita lanjutkan lagi kepada pembahasan selanjutnya, yaitu menerangkan atau mengetahui apa itu haraf ataupun huruf. Nah, sekali lagi mohon maaf apabila di dalam penyampaian banyak kesalahan ataupun kehilapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.